tidak seperti ini lukisan kamu ini seperti poster gitu kan. Dengar kritikan seperti itu dari seorang pemilik galeri itu, saya jadi down. Kemudian tantangan lain yang saya rasakan ketika saya menggunakan media cat air di atas kertas ini, terutama dengan gaya surrealis saya yang menggunakan teknik realis ini ya, tantangannya itu banyak gitu. Umpamanya dari teman-teman seniman sendiri, dari teman-teman senior itu juga ada yang mengatakan, wah ini teknisnya terlalu fotografis gitu kan. Kalau teknis seperti ini kenapa nggak pakai cat minyak saja sekalian, kenapa harus pakai cat air gitu. Kemudian dari gaya surrealis saya itu banyak yang mengatakan, wah ini gaya lukisan kamu itu mirip pelukis Ivan Sagito, bapaknya pada waktu itu pelukis surrealis senior di Indonesia, atau mirip inilah mirip itulah. Yaitu tantangan-tantangan apa ketika awal-awal saya menekuni lukisan dengan media cat air dan gaya surrealistik ini. Tetapi itu tidak kemudian menghentikan semangat saya untuk terus berkarya dan berkarya. Karena memang kalau saya amati ya, kalau saya rasakan itu yang penting seniman itu berkarya dan terus berkarya. Kritik itu memang pasti akan didapatkan, tetapi tidak semua kritik itu harus kita dengarkan. Ini sebuah pengalaman ya yang saya rasakan pada waktu itu. Pernah suatu saat ketika saya sedang melukis itu baru 30-40% jadi itu, ada seorang teman saya itu membawa salah satu pemilik galeri lukisan di Jogja itu kan. Kemudian orang itu masuk ke kamar saya dan melihat karya saya yang masih belum jadi itu. Kemudian dia mengkritik, mengatakan lukisan surrealis itu tidak seperti itu, harus terasa feel-nya itu loh, seperti lukisannya Ivan Sagito, seperti lukisannya Lucia itu, atau seperti lukisannya Kubu Sarawan itu kan. Tidak seperti ini lukisan kamu ini seperti poster gitu kan. Nah pada waktu itu saya yang masih muda, saya masih awal-awal kuliah itu mendengar kritikan seperti itu dari seorang pemilik galeri itu, saya jadi down ya kan. Kemudian karya itu tidak saya selesaikan, padahal kalau saya perhatikan lagi saat ini ya, karya itu sebenarnya secara teknis itu bagus sekali. Jadi memang ini pengalaman bagi rekan-rekan pecinta seni sekalian. Kritik itu memang tidak selamanya itu harus kita dengarkan. Kita harus pandai-pandai memilih mana kritik yang memang itu hanya sekedar mengkritik tanpa tujuan, dan mana kritik yang memang itu bertujuan untuk membangun kita. Pertama kali lukisan laku ya. Kalau pertama kali lukisan laku itu yang beli itu teman saya. Jadi memang pada waktu sekolah menengah seni rupa itu saya sudah beberapa lukisan itu sudah saya buat itu, walaupun tidak banyak ya, tetapi cukup lumayan. Itu ada mungkin sekitar 8 atau 6 lukisan itu saya membuat.
Kemudian pada waktu itu ada salah satu teman dekat saya itu senang dengan lukisan saya itu. Lukisan saya itu dibeli sekitar 500.000 pada waktu itu. Itu pun dibayar nyicil ya kan, dibayar nyicil, dan saya pakai untuk membayar SPP kuliah di semester awal itu. Itu kalau ditanya pertama kali lukisan saya laku itu ya itu. Tapi kalau lukisan saya benar-benar laku di sebuah pameran itu pada waktu saya mengikuti FKY yang FKY yang kedua setelah saya ikut FKY yang pertama. Karya ini judulnya Memandang Mereka yang Mencoba Menegakkan Bendera. Jadi lukisan ini memang bercerita tentang situasi reformasi di tahun 99 ya. Ini saya menggunakan cat air merek Guitar dengan kertas pada larang gitu. Bayangkan, dengan kertas pada larang itu kertas yang murah itu. Saya lulus seleksi lagi FKY, kemudian pada waktu itu kalau tidak salah saya hargai lukisan saya ini 1.750.000 kalau tidak salah di tahun 99 itu, sekitaran tahun itu. Kemudian dipotong oleh panitia, kalau tidak salah saya dapat 1.250.000. Tapi waktu itu uang segitu untuk awal-awal anak kuliah ya sudah lumayan lah. Kalau bagi saya pribadi bukan lukisan ini terjual atau tidak, tetapi bisa masuk pameran lagi di FKY itu, bisa masuk seleksi lagi, itu merupakan nilai prestis tersendiri yang cukup membanggakan bagi saya dan memotivasi saya untuk menjadi seniman yang lebih baik lagi ke depannya. Seiring berjalannya waktu, atau orang sering bilang itu time will tell, itu kan memang benar ya. Proses berkesenian kita, endurance kita sebagai seorang seniman itu teruji, bagaimana kontinuitas kita dalam berkarya itu teruji. Ketika kita kemudian bisa melewati itu, ya akhirnya kan omongan-omongan miring, kritik-kritik miring yang tidak bertanggung jawab itu kan akan hilang dengan sendirinya. Bagi saya pribadi, momen-momen yang paling berkesan itu ya ketika kemudian saya berhasil mengikuti kompetisi-kompetisi tingkat nasional seperti Philip Morris, apalagi kemudian ketika saya memenangkan berbagai kompetisi seni lukis di Indonesia secara nasional, seperti kompetisi Indofood Art Award di tahun 2003, kemudian kompetisi Jakarta Art Award di tahun 2006. Itu kan pesertanya kan ribuan, karena yang masuk itu kan ribuan itu. Dan alhamdulillah 2 kompetisi itu saya berhasil menjadi pemenang. Kemudian di tahun 2010 saya juga berhasil menjadi pemenang di Beppu Biennale International Festival ya, itu di Jepang. Itu semakin mengukuhkan posisi saya sebagai seorang pelukis cat air. Jadi kemudian memang omongan-omongan miring, kritik-kritik yang tidak bertanggung jawab itu akan hilang sendirinya selama kita tekun dan konsisten dengan jalan berkesenian kita.
rekan-rekan pencinta seni, demikian video kita kali ini, bincang-bincang santai mengangkat tema mengapa cat air ya, mengapa saya memilih media cat air. Insya Allah akan saya lanjutkan, insya Allah akan kita lanjutkan bincang-bincang santai kita di video-video yang lainnya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat dan menginspirasi bagi rekan-rekan pencinta seni sekalian. Terima kasih banyak. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.